bakalan jelasin tentang eksponen. Nah, arti eksponen sendiri itu apa sih? Jadi, eksponen itu artinya bilangan berpangkat atau perpangkatan. Bentuk umumnya itu seperti ini. Jadi, A pangkat N itu dapat diartikan sebagai A kali A kali A kali A kali A sebanyak N bilangan. Dan hasilnya adalah B. A itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis, N-nya adalah pangkat atau eksponen, dan B-nya adalah hasil. Nah, berikut ini adalah sifat-sifat dari eksponen itu sendiri. Sebenarnya sifat dari eksponen ini ada lebih banyak dari ini, cuman yang biasanya keluar di soal itu antara sifat-sifat ini. Bisa dilihat terlebih dahulu. Sifat 1 ini, A pangkat 0 akan menghasilkan 1 jika A-nya tidak 0. Kalau A-nya 0, ini tidak akan terdefinisi, bukan 1. Nah, sifat 2, A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya misal A pangkat, misal 1 pangkat min, maaf, bukan 1, 2 pangkat min 1, maka hasilnya adalah 1 per 2 pangkat 1 atau 1 per 2. Di sifat ketiga ini, A pangkat M per N akan menghasilkan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, sifat-sifat berikutnya dapat dibaca lebih sendiri ya, karena akan terlalu lama jika dijelaskan. Oke, masuk ke contoh soal. Berikut ini adalah contoh soal yang easy. Di soal pertama, tentukan nilai berikut ini. Yang A, 5 kuadrat, dan yang B, 2 pangkat 3. Untuk jawaban yang A sendiri, 5 kuadrat itu berarti 5 kali 5, berarti 25. Sedangkan yang B, 2 pangkat 3 itu berarti 2 dikalikan 2 dikalikan 2, sama dengan 8. Untuk soal nomor 2, sederhanakan yang A, 3 pangkat min 3. Yang B, dalam kurung, A per B kuadrat, tutup kurung pangkat 3. Nah, untuk yang A sendiri, seperti sifat yang tadi, di mana A pangkat min N adalah 1 A pangkat N. Berarti 3 pangkat min 3 adalah 1 per 3 pangkat 3. Atau 1 per 27. Untuk yang B, dalam kurung A per B kuadrat tutup kurung pangkat 3. Nah, menggunakan sifat yang ini, di mana kalau ada di dalam kurung akan dikalikan masing-masing atas dan bawah. Berarti di sini A pangkat 3 dan yang bawah jadi B pangkat 2. Nah, kalau ada kurung berarti kan dikali. Jadinya pangkatnya kan dikali. B pangkat 2 kali 3. Jadi hasil akhirnya adalah A pangkat 3 per B pangkat 6. Boleh juga ditulis sebagai A pangkat 3 kali B pangkat min 6. Kenapa min 6? Karena sesuai rumusnya tadi, boleh ditaruh ke atas, tapi pangkatnya jadi min. Untuk soal selanjutnya, tentukan nilai X dari 2 pangkat 2X sama dengan 128 kali 2. Oke, berarti 2 pangkat 2X sama dengan 128-nya kita ubah jadi 2 pangkat 7. 2-nya tetap 2 pangkat 1. Berarti digabungkan akan menjadi 2 pangkat 8. Nah, karena di sini sama-sama basisnya sama, menggunakan sifat yang ini, jika basisnya sama, maka pangkatnya juga harus sama. Di sini
Berarti 2x sama dengan 8. Kenapa 8? Karena tadi ada 7 dan 1 ditambah jadinya 8. 2x sama dengan 8, maka x-nya sama dengan 4. Oke, saya lanjutkan ke bagian medium. Nah, di soal medium ini yang pertama, rasionalkan bentuk pecahan berikut ini. A 5/15. Yang B 5/14-3. Nah, untuk merasionalkan pecahan, kita perlu mengalihkan pecahan dengan sekawannya. Sekawannya itu apa? Kalau untuk A/B, sekawannya adalah akar yang di bawah ini. Berarti kita kalikan dengan akar B per akar B. Mengapa harus dikalikan? Dikalikan agar yang bawah itu tidak tetap bentuknya akar. Nah, setelah dikalikan kan akar 15 kali akar 15 berarti 15. Yang atas 5 dikali akar 15, 5 akar 15 tetap. Nah, di sini 15 sama 5 bisa dicoret. Sama-sama dibagi 5, yang atas 1 dan yang ini 3. Jadinya 1 kali akar 15 yaitu akar 15 per yang bawah 3. Untuk soal yang bawah, akar sekawannya sendiri itu berarti kalau dia bentuknya min, A per suatu bentuk, misal akar B min akar C, bentuk sekawannya itu adalah yang bagian bawah sama, cuman bentuknya berubah jadi plus. Atas bawah sama ya. Nah, ini berlaku kebalikannya juga. Kalau tanda yang di sini plus, berarti tanda yang di sini min. Angkanya sama. Di sini akar B, di sini akar B, di sini C, di sini C. Maka kita kalikan dengan akar 14 ditambah 3. Nah, ini jadi 5 akar 14 tambah 3. Yang di bawah akar 14 kuadrat min 3 kuadrat. Nah, mengapa bisa jadi kayak gitu? Kita menggunakan rumus di sini bahwa A min B dikalikan dengan A plus B itu akan menghasilkan A kuadrat min B kuadrat. Di sini A-nya adalah akar 14 dan B-nya 3. Akar 14 kali akar 14 itu 14, 3 kuadrat 9, dikurangi jadi 5. Nah, ini kan kita bisa coret, jadi langsung aja jawabannya adalah akar 14 plus 3. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Tentukan nilai dari yang berikut ini. A adalah akar 5 plus 2 akar 6. B adalah akar 9 min akar 80. Nah, untuk menyederhanakan bentuk berikut, kita memerlukan rumus akar dari A plus B plus 2 akar AB itu akan menjadi akar A plus akar B. Berlaku juga kalau min akar A ini sama-sama plus kalau min. Cuman di sini berubah jadi min 2 akar AB. Maka akan menjadi akar A min akar B.
Oke, langsung ke pembahasannya. Berarti yang atas kita bisa ubah menjadi A-nya 2 dan B-nya 3. Maka menjadi akar 2 plus akar 3. Ini bisa dibalik ya. Nah, untuk yang bawah, ini kenapa jadi 2 akar 20? 2 akar 20 ini dari kan akar 80. Akar 80 itu kan sama dengan akar dari 4 dikalikan dengan 20. Nah, 4 ini bisa keluar jadi 2 akar 20. Berarti A-nya adalah 5 dan B-nya adalah 4. Kenapa begitu? Karena kalau yang kurang itu kita harus lihat dulu nilainya. Kalau sekiranya 9 ini lebih besar dari 2 akar 20, maka yang besar adalah akan menjadi A. Tapi kalau yang lebih besar itu sekiranya 2 akar 20 daripada 9, yang besar adalah yang B. Karena yang menjadi pengurang itu adalah yang B. Di sini akan menjadi akar 5 min akar 4 sama dengan akar 5 min 2. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu soal yang terakhir yang hard. Nah, soal nomor 1 seperti ini, soal nomor 2 seperti ini, dan soal nomor 3 seperti ini. Di sini saya hanya akan membahas nomor 1 dan 2. Nomor 3-nya silakan dicoba sendiri. Nah, yang satu ini cukup rumit ya sepertinya, cuman nggak serumit itu. Di sini kenapa bisa jadi min 2 langsung? Karena di sini min 1 kita langsung bisa kalikan dengan setengah menggunakan sifat yang ini, dimana A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N akan menjadi A pangkat M dikalikan N. Berarti di sini min 1 dikalikan dengan setengah atau min setengah. Yang di dalamnya ini kita perlu naikkan ke atas masing-masing biar kita bisa cari nilainya. Nah, setelah kita naikkan atas, kita bisa langsung cari aja. Di sini 3 yang tetap ya, karena cuma ada 1. X-nya 4 dikurangi 2, yaitu 2. Y-nya min 3 ditambah 5, berarti 2. Sedangkan Z-nya min 1 ditambah 3, berarti 2. Nah, ini seperti pakai sifat yang tadi, pangkatnya akan dikalikan dengan yang ada di luar ini, yaitu min setengah. Berarti 3 pangkat 2 dikalikan pangkat min setengah, jadinya 3 pangkat min 1. Dan yang lainnya juga sama-sama pangkat min 1. Karena sama-sama pangkat min 1, bisa langsung diturunkan aja semuanya jadi 1/3 XYZ. Lanjut, pembahasan nomor 2. Nah, nomor 2 ini kan tadi kan X pangkat min 1 Y. Di sini X pangkat min 1-nya langsung turun jadi pecahan ya. Yang Y-nya tetap di atas karena pangkatnya bukan negatif. Di sini juga sama. Karena Y-nya pangkatnya min 1, X-nya bukan negatif, berarti Y-nya yang turun. Yang bawahnya juga sama. Karena sama-sama pangkat min negatif, sama-sama turun di sini super X plus super Y. Nah, di sini kita gabungkan seperti pecahan biasa, di mana penyebutnya harus sama, berarti di sini sama-sama dikalikan Y, berarti jadinya Y kuadrat per XY. Dan yang di sini sama-sama dikalikan dengan X, berarti X kuadrat per XY. Berarti dikurangin jadinya
Y kuadrat min X kuadrat per XY. Sedangkan yang bawah sama-sama kayak tadi, yang bawahnya harus disamakan. Ini sama-sama dikalikan dengan Y, berarti Y per XY. Ini dikalikan dengan X, berarti X per XY. Kalau dijumlahkan berarti Y plus X per XY. Nah, di sini langsung aja kita coret karena kan bentuknya kan seperti ini. Y kuadrat min X kuadrat per XY dikalikan dengan dibagi dengan Y kuadrat bukan Y kuadrat ya, berarti dibagi dengan Y plus X per XY. Kok dibagikan dibalik terus dikalikan. Nah, nanti setelah dikali XY nya bisa kecoret, yang ini jadi di bawah, yang ini di atas. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, di XY nya ini kita menggunakan sifat yang tadi, yang A kuadrat min B kuadrat akan menjadi A min B dikalikan dengan A plus B. Oke, di sini kita pecah. Nah, ini kan sama-sama ada XY. Berarti bisa kita coret. Jadinya hasil akhirnya adalah Y min X.